Pak, Bu, kampus tertua di dunia itu tidak didirikan di benua Eropa, tidak di Amerika, tidak di Australia, bahkan tidak di Asia. Kampus tertua di dunia itu namanya Al-Qaruni University, berdiri di Maroko tahun 865 Masehi, didirikan oleh seorang perempuan namanya Fatimah Al-Fikri. Setelah itu kita mengenal kampus namanya Al-Azhar University, pertama kali dibangun tahun 970 sampai 973 Masehi. Kapan orang Eropa punya kampus? Orang Eropa punya kampus tahun 1080, namanya Bologna University. Dulu orang Eropa, orang Amerika, kalau mereka pengen jadi generasi terdidik, mereka datang ke dunia Islam. Islam saat itu memimpin peradaban. Kenapa kita bisa mimpin peradaban? Karena sekolah-sekolah kita bagus, kampus-kampus kita keren. Dan kampus-kampus kita keren itu bukan dibantu sama raja, bukan dibantu sama negara, tapi orang-orang kaya punya kesadaran berzakat, berinfak, bersodakoh, dan berwakaf. Hati-hati ya, kita nggak boleh suudzon nih. Saya sering nanya warga biasa, Bu, kunaon murang kali teh disakolakeun ka SDIT atanapi ka pasantren. Jawabannya sederhana, Ustadz SD negeri mah gratis, SMP mah gratis, abdi ka SDIT mah awis, ka pasantren mah teu gaduh. Apakah kemudian kita harus tempeleng mereka dengan dalil? Yeuh, ibu sing emut, syarat neangan ilmu teh kudu boga bekal. Terus lamun cek si ibu kieu kumaha? Da abdi mah bekalna teu gaduh. Apakah orang yang tidak punya bekal lalu kemudian ia tidak boleh maju menjadi generasi terdidik? Tanggung jawabnya bergeser dari keluarga itu, bergeser ke keluarga orang-orang kaya. Maka saya selalu hormat dengan Jamiah ini. Karena Jamiah ini mendirikan pesantren salah satu yang paling tua di Bandung, namanya pesantren Persis nomor 1 Pajagalan. Berdiri tahun 36, 9 tahun sebelum Republik ini merdeka. Dan kita punya puluhan bahkan ratusan pesantren yang dulu dibangun tanpa sedikit pun bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena dulu orang Persis rajin berzakat, berinfak, bersodakoh, dan berwakaf. Ibu bapak yang pernah datang ke Pajagalan, coba lihat. Keluarga Haji Anang Taib itu bagi saya luar biasa. Beliau mewakafkan tanah di tempat pusat bisnis di zamannya. Batur mah dijadikan toko, dijadikan tempat jualan. Haji Anang Taib menyerahkan itu untuk dibangun pesantren. Dan karena pesantren nomor 1 itulah, maka kemudian seluruh orang tua kita, para sepuh dan pini sepuh kita, para muassis Persis belajar di situ, lalu kemudian mengembangkan nilai-nilai Quran dan Sunnah ke seluruh Indonesia, bahkan sekarang datang ke penjuru-penjuru dunia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada orang mau untuk berzakat, berinfak, bersodakoh, dan berwakaf. Bentar ingin maju, bentar ingin jadi sekolah keren, bentar ingin jadi sekolah yang more than excellence, lebih dari luar biasa, maka tantangannya berapa rupiah yang kemudian setiap bulan kita berikan untuk membangun fasilitas yang pada prinsipnya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu